Teteh kan suka tuh ngajak aku berwakaf. Katanya manfaatnya panjang banget. Aku mau nanya deh, kalau zaman Rasulullah itu ada yang berwakaf, terus sekarang jadi apa? Pertanyaan bagus. Jadi kita akan dengar kisah yang paling masyhur, yaitu kisah tentang sumurnya Utsman bin Affan. Iya. Jadi pada kala itu di zaman Nabi Muhammad SAW, Madinah itu lagi kekeringan, lagi paceklik. Bahkan penduduk Madinah, para kaum muslimin itu berebutan untuk mengambil air, karena pada saat itu di musim kekeringan cuma ada satu sumber air, yaitu sumber air di sumur bernama Sumur Raumah, milik seorang Yahudi. Nah, karena saking ngantrinya, bahkan seorang baginda Nabi juga ikut ngantri. Nabi pun melihat umatnya pada mengantri, merasa gak tega gitu ya. Akhirnya Nabi mengangkat tangan, melakukan sayembara gitu ya. Barang siapa yang membeli sumur ini, maka dia akan mendapatkan surga. Langsung dijanjikan sama Nabi apa? Surga. Otomatis di situ orang-orang kaya, termasuk hadirlah Utsman bin Affan, seorang saudagar ya, sahabat Nabi yang sangat kaya. Langsung bergegas gitu ya, saking apa? Yang dijanjiin mah surga gitu. Akhirnya Utsman langsung bersegera gitu untuk datang ke Yahudi tersebut buat nego membeli sumur. Kemudian kata si Yahudi, "Wahai Utsman, saya pengen menjual ini, tapi ini satu-satunya mata pencaharian saya. Kalau kamu beli, saya dapat uang dari mana?" Lalu kata Utsman gini, "Ya udah, kita nego. Kita gantian aja kepemilikannya. Hari ini punya saya, besok kamu. Hari ini punya saya, besok kamu." Nah terus Yahudi ini, wah boleh juga nih idenya Utsman. Akhirnya dijual lah. Kemudian Utsman ngumumin ke semua penduduk kaum muslimin pada saat itu, "Siapa yang mau ngambil sumur, ambil hari ini. Sepuas kalian gitu ya. Karena sesungguhnya esok hari itu sudah milik Yahudi." Masya Allah, semua umat muslim yang tadinya berebutan air gitu ya, berbondong-bondong untuk mengambil air itu secara gratis. Nah, terus ternyata pas keesokan harinya si Yahudi kaget. Karena apa? Karena ternyata gak ada yang ngambil airnya. Saking apa? Saking di hari yang kepemilikan Utsman semuanya sudah mendapat air yang cukup. Nah kemudian kata Yahudi, "Wahai Utsman, saya gak ngerasa butuh lagi deh, karena di hari kepemilikan saya sudah habis semuanya mengisi air waktu di hari kepemilikan kamu. Akhirnya saya jual keduanya untuk dirimu." Akhirnya sumurnya dijual sepenuhnya kepemilikan untuk Utsman. Tapi teh, itu kan saat zaman Rasulullah. Emang sekarang masih ada? Nah, sebenarnya masih ada. Jadi sumur yang tadi saking berkembangnya, saking produktif tuh sumur, terus ada airnya. Akhirnya si air tersebut mengalir menyuburi daerah sekitarnya. Daerah sekitarnya itu akhirnya ditanami kebun kurma. Kemudian berkembang dari zamannya Utsman ke khilafah, kemudian dari khilafah ke dinasti Utsman, kemudian akhirnya sampai ke pemerintah sekarang. Nah, kepemilikan sekarang kan berada di tangan pemerintah Arab Saudi. Iya. Keuntungan tadi dari sumur Utsman dan sekitarnya itu, sebagian diberikan untuk anak yatim, sebagian lagi itu dibelikan tanah. Nah, kemudian tanah ini akhirnya dibangun di atasnya sebuah hotel. Jadi kalau fitin ke Madinah itu ada hotel namanya Hotel Utsman bin Affan. Wow. Ya, dan hotel itu berdiri di atas sumur wakaf dan pembebasan sekitarnya. Jadi Masya Allah, jadi bisa ditemukan sampai sekarang kan. Jadi kebayang gak sih, Utsman bin Affan mungkin dulu wafat sudah berabad lalu, 14 abad tahun yang lalu, tapi Masya Allah, pahalanya, wujud pengembangan wakafnya bisa kita temukan sekarang. Keren banget ya.